Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nana, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Bu Nana, mohon maaf, ini kan Bu Nana mau melakukan coaching ya? Coaching ke siapa Bu Nana hari ini? Oh, Bu Sulis, baik. Sebelumnya ini mau ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bagaimana Bu Nana? Ya, siap kita. Baik, jadi begini Bu Nana, pada proses coaching nanti coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan kemudian apakah sudah memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk coachingnya. Kemudian apakah jawaban tersebut nanti coachee juga dari pertanyaan panjenengan itu, apakah coachee juga bisa mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang dengan sampaikan. Kemudian juga bagaimana panjenengan bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee tersebut. Kira-kira baik. Jadi sebetulnya ini Bu Nana yang pertama, kompetensi coaching apa yang Bu Nana ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi keterampilan ngomong atau PSM. Yang kedua itu mendengarkan aktivitas. Yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Baik. Dari ketiga kompetensi tersebut yang paling pengen ditingkatkan oleh Bu Nana yang mana? Yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Baik, kemudian indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Nana apa Bu Nana? Ketercapaian yang ingin saya lakukan itu supaya coachee itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh, baik, keren sekali Bu Nana. Baik Bu Nana, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Silakan nanti untuk melakukan proses coaching dengan Bu Sulis. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian nanti setelah kegiatan coaching kita akan berbicara. Begitu ya Bu Nana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Nana. Bagaimana kata Bu Sulis? Alhamdulillah baik Bu Nana. Alhamdulillah. Bu Sulis ada masalah Bu? Ya betul Bu Nana. Saya di kelas ada masalah. Ada satu anak yang dia itu sering sekali marah-marah, dan kalau marah itu sering membetulkan kepalanya ke tembok atau ke temannya, sehingga temannya sering menangis, kemudian temannya jadi takut sampai bilang ke orang tuanya, dan ada beberapa orang tua yang protes karena anaknya menangis kepalanya dibentur sama temannya. Jadi saya bingung bagaimana ya Bu Nana. Oh, jadi Bu Sulis mempunyai masalah karena mempunyai murid yang suka marah-marah dan membenturkan kepala tembok di bumi. Dan bagaimana Bu Sulis menghadapi anak tersebut Bu? Kalau awalnya ketika anak tersebut membenturkan kepalanya, tentunya saya sebagai guru kan menasihatinya, kemudian juga dari awal pembelajaran itu kita sudah membuat kesepakatan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Tetapi sepertinya anak ini belum bisa mengerti, diajak untuk mentaati kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama gitu Bu Nana. Jadi dia seperti sering tantrum, kemudian tidak menghiraukan kesepakatan yang sudah ada. Jadi apa yang saya lakukan ini, saya rasa saya belum bisa menemukan solusi. Saya menjadi bingung Bu Nana. Berarti dari obrolan kita hari ini, apa yang diinginkan Bu Sulis? Untuk obrolan kita kali ini, saya pengennya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Bagaimana caranya anak tersebut tidak marah lagi, tidak membenturkan kepalanya ke tembok atau ke temannya, sehingga pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar Bu Nana. Jadi pengennya Bu Sulis dari obrolan kali ini mendapatkan solusi bagaimana mengatasi anak yang suka marah-marah dan membenturkan kepala ke tembok gitu. Iya Bu Nana, benar sekali. Kan Bu Nana tahu sendiri, saya mengajar di TK, kemudian kelompok A. Kelompok A itu anak-anak baru belajar sekolah, berarti sekolah pertama. Jadi anak-anak itu
baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, teman baru, guru baru. Di situ juga kita sudah memperkenalkan keyakinan kelas, kesepakatan kelas untuk saling menyayangi. Tetapi ketika ada salah satu anak yang sering tantrum, saling marah, mengganggu temannya, membuat temannya menangis, anak-anak itu jadi trauma pergi ke sekolah, jadi nggak mau sekolah. Akhirnya beberapa wali murid menghubungi saya, seperti menyatakan protesnya, ya kok anak saya jadi nggak mau sekolah, jadi menangis, seperti itu. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan anak tersebut itu marah-marah dan kalau dari pengamatan saya, Bu Nana, anak tersebut itu kemungkinan yang pertama itu mungkin kurang diperhatikan oleh orang tuanya, karena orang tuanya juga sibuk bekerja dan diasuh oleh mbaknya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga di rumah itu keinginannya selalu dituruti oleh mbaknya, karena kan biar anak itu diam. Ketika di kelas dia harus berbagi mainan atau bermain bersama teman-temannya, mainannya digunakan temannya, dia langsung emosi, dan cara mengungkapkan emosinya itu langsung marah dan membenturkan kepalanya ke temannya atau ke tembok. Mungkin itu yang saya amati, Bu Nana. Apa yang Bu Sulis hadapkan dari anak tersebut? Saya berharapnya anak tersebut itu tidak tantrum lagi, kemudian bisa mengendalikan emosinya. Ketika harus berbagi, harus mengantri dengan temannya, tidak marah dan tidak membenturkan kepalanya lagi ke tembok atau ke temannya, sehingga pembelajaran di kelas saya bisa berjalan dengan baik. Menurut Bu Sulis, dalam mengatasi anak tersebut, apa kendala yang Bu Sulis alami saat ini? Kalau kendala yang saya alami saat ini adalah komunikasi dengan orang tua. Orang tuanya itu sibuk bekerja. Ketika saya ingin menyampaikan perihal perilaku dari anaknya, sepertinya tanggapannya kurang, responnya itu kurang bagus, Bunda. Ketika saya minta misalnya, mohon Ananda untuk didampingi ya Bunda, karena dia membutuhkan pengawasan khusus. Harusnya kan ada pertanyaan balik, kenapa ya Bu dengan anak saya, tapi itu tidak, hanya menjawab begitu, seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan permasalahan yang lebih dalam, itu seperti ada kendala seperti itu. Bu Sulis, anak tersebut di skala berapa ada harapan yang ingin Bu Sulis? Kalau kondisi sekarang ya, anak itu mungkin masih berada di skala 5, karena masih tantrum, masih belum bisa mengendalikan emosi, masih suka membenturkan kepalanya ke tembok atau ke temannya. Itu sangat mengganggu pembelajaran di kelas. Bu Sulis ingin meningkatkan ke skala berapa? Kalau bisa, saya ingin meningkatkan ke skala 8, biar anak tersebut bisa mengendalikan emosinya, paling tidak tantrum lagi dan tidak membenturkan kepalanya lagi. Jadi Bu Sulis ingin meningkatkan ke skala 8, anak tersebut tidak marah-marah dan membenturkan kepala ke tembok, atau gitu? Iya, betul sekali Bu Nana. Karena di kelas saya di kelompok A itu meskipun anak-anaknya baru, tapi sudah agak sedikit bisa dikondisikan, dalam arti untuk anak-anak itu menjalankan kesepakatan atau aturan lain itu sudah bisa, kecuali anak tersebut. Karena anak tersebut selain marah juga kadang membuat gaduh di kelas. Apa yang sudah disiapkan guru dalam pembelajaran itu bisa saja langsung diobrak-abrik seperti itu. Jadinya ini benar-benar sangat menurut saya mengganggu. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan anak tersebut marah-marah, membenturkan kepala? Kalau penyebabnya awalnya itu ketika keinginannya tidak terpenuhi. Misalnya dia pengen bermain balok ya, balok itu dipegang temennya, dia belum bisa mengungkapkan dengan verbal, padahal dia juga secara bicara dia sudah bisa, tapi dia milih merebut ataupun milih langsung marah itu ketika mainan itu dipegang temennya. Gitu benar. Iya. Langkah apa yang Bu Sulis lakukan untuk menghadapi anak tersebut? Untuk langkahnya, yang pertama itu kita sudah di awal pembelajaran membuat kesepakatan kelas ya Bunda. Kita buat bersama kesepakatan kelas untuk ditaati. Kemudian setelah membuat kesepakatan kelas, anak tersebut ternyata belum bisa mentaati kesepakatan kelas yang dibikin bersama. Kemudian saya mencoba untuk menasihati. Ketika menasihati langsung itu ternyata juga tidak didengar, anak tersebut itu kayak kurang fokus gitu Bunda. Akhirnya saya mencoba dengan menasihati dengan menggunakan buku cerita. Ada cerita Aku Tidak Suka Marah, kemudian menasihati dengan hadis larangan marah, dan kebetulan anaknya ini sangat tertarik dengan buku. Bagus sekali Bu Sulis. Jadi
membuat kesepakatan kelas, terus dinasihati. Setelah itu anak dibacakan buku cerita tentang anak-anak gitu. Iya, betul benar. Terus bagaimana Bu hasilnya setelah Bu Sulis melakukan Alhamdulillah, ketika saya menceritakan buku cerita itu anaknya tertarik, kemudian sedikit menyadari kalau ketika dia berbuat salah gitu, minta maaf berarti sudah ada kesadaran diri bahwa dia melakukan kesalahan dan mulai bisa mengendalikan emosinya. Benar. Jadi setelah itu sudah baik ya Bu, agak baik atau Ya, sudah baik? sudah ada perkembangan. Sudah ada perkembangan ya. Kira-kira apa yang bisa Bu Sulis lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut selain yang dilakukan tadi Bu Sulis? Selain usaha saya di sekolah dengan buku cerita, kemudian dengan hadis, mungkin bisa juga kita menegur anak tersebut dengan nyanyian ya Bunda Nana. Tetapi saya juga ingin ambil langkah yang lebih baik, misalnya dengan berkomunikasi dengan orang tua, kemudian untuk mencari solusi, sebenarnya mencari tahu penyebabnya anak ini kenapa sih gitu. Pengennya seperti itu Bunda Nana. Apakah ada hal lain Bu? Mungkin hal lain yang dilakukan lagi? Kalau untuk hal lain yang saya lakukan, mungkin saya berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah untuk melakukan tes psikologi, karena kelihatannya anak tersebut membutuhkan diagnosa lebih lanjut. Selain itu juga mungkin kita akan mengadakan kelas parenting Bu Nana, karena orang tua yang susah diajak komunikasi, mungkin lewat kelas parenting kita akan lebih mudah untuk mengkomunikasikan perkembangan anak. Idenya bagus sekali Bu Sulis untuk mengkomunikasikan dengan oleh murid dan oleh murid dan guru gitu. Iya. Dan akhirnya ke orang tua dengan mengadakan parenting. Terima kasih Bu Nana. Alhamdulillah sekarang saya sudah lega. Tadi tuh jujur banget Bu, saya tuh rasanya pikirannya mentok gitu, bingung bagaimana ya cara mengatasi anak ini. Tapi setelah berdiskusi dengan Bu Nana, saya menjadi lebih yakin bahwa keputusan atau langkah yang saya ambil ini sudah tepat. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Nana kali ini. Nah, diskusinya sudah direncanakan apa? Apa yang akan melakukan menjalankan rencana Bu Sulis tersebut? Untuk menjalankan langkah tersebut, mungkin saya akan terus berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru, kepala sekolah untuk melaksanakan parenting dan juga psikotes kepada anak-anak untuk mengetahui bahwa anak ini bermasalah atau tidak, perlu penanganan khusus atau tidak, seperti itu Bu Nana. Lalu dukungan apa yang Bu Sulis butuhkan untuk mencapai hal tersebut? Dukungan yang saya butuhkan tentunya dari rekan sejawat, kepala sekolah untuk mendukung program saya yang tadi untuk mengadakan parenting dan juga psikotes. Dari orang tua juga harus mendukung, karena parenting dan psikotes ini kan juga membutuhkan biaya. Jadi kolaborasi antara sekolah dan orang tua juga dibutuhkan. Wah, itu Bu Sulis bagus sekali, itu sangat menginspirasi saya untuk melakukan psikotes saya nanti. Sekarang Bu Sulis, apa yang Bu Sulis rasakan setelah melakukan diskusi kali ini? Alhamdulillah, saya senang sekali Bu. Rasanya hati saya plong, sudah lebih tenang, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Nana. Semoga masalah Bu Sulis terselesaikan dia menghadapi anak yang suka marah-marah, membutuhkan kepala di tembok, dan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak Bu Nana atas waktunya, sehingga saya bisa mendapatkan solusi. Semoga juga kita bisa menjadi guru yang baik untuk murid-murid kita, bisa menghadapi semua permasalahan yang ada di kelas kita ya Bu Nana. Amin. Sama-sama Bu Sulis. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Nana atas waktunya ya Bu Nana. Cukup sekian dulu mungkin Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nana, ini proses coachingnya sudah selesai ya. Menurut Bu Nana yang belum dilakukan tadi kan, Bu Nana menjadi indikator atau capaian yang ingin diinginkan kan pengembangan di kompetensi presence atau keterampilan penuh ya. Nah, menurut Bu Nana yang sudah dilakukan tadi bagaimana Bu Nana? Saya melakukan proses coaching dengan melakukan teknik stop. Oh, terus Di mana teknik tersebut dapat berbentuk proses coaching yang dapat membantu saya menjadi coach untuk menyelesaikan masalah. Oke, luar biasa sekali Bu Nana. Berdasarkan observasi yang saya catat, Bu Nana sudah menghadirkan kehadiran penuh dengan teknik stop tadi, sehingga mampu menggiring coaching mencari solusi dari permasalahan. Kemudian
apa namanya, dari yang saya amati ya, dengan bahasa tubuhnya panjenengan, kemudian dengan teknik stop tadi bisa memperluas pikiran dan lingkungan dengan baik. Kemudian harapan saya nanti ini bisa dilanjutkan dan nanti mudah-mudahan juga bisa meningkatkan kompetensi yang lain. Itu ya Bu Nana. Kemudian menurut Bu Nana, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching tadi Bu Nana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Agar nanti saya dapat menggali lagi masalah apa yang ingin diselesaikan oleh proses. Wah, hebat sekali nih Bu Nana. Kemudian untuk mengembangkan kemampuan dalam menggali pertanyaan yang berbobot tadi agar dapat istilahnya apa ya? Coachingnya nanti bisa mendapatkan solusi sendiri gitu nih, solusi atau alternatif solusi. Jadi tidak hanya satu atau dua solusi, tapi ada beberapa. Baik, mudah-mudahan ini nanti dalam proses coachingnya yang akan datang mungkin bisa ditingkatkan dan lebih bagus lagi ya Bu Nana ya. Terima kasih Bu Nana. Ini sepertinya sudah cukup. Harapan saya nanti untuk kedepannya Bu Nana bisa meningkatkan kemampuan coaching yang lain, kemudian juga bisa membantu teman sejawat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kelasnya, dan ini juga pastinya akan membutuhkan kerjasama dengan baik. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama, mudah-mudahan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih.